Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Kita diberikan kemauan dan kemampuan untuk datang ke masjid ini pada hari Jumat, hari Sayyidul Ayyam atau hari penghulu dari hari. Ini adalah ibadah Jumat yang sangat utama sungguhnya. Salawat beriring salam marilah kita hadiahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, saya mengajak diri saya maupun kaum muslimin semuanya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Pengertian sederhananya takwa adalah senantiasa kita mengikuti atau menuruti atau mematuhi semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan sebaliknya kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian lebih dari itu kita menjaga diri untuk senantiasa melakukan hal yang demikian, senantiasa mentaati perintah, senantiasa meninggalkan larangan. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, saya berharap semoga kita semua jamaah kaum muslimin semuanya berada dalam keadaan kesehatan yang baik, rezeki yang lapang lagi thayyib. Kemudian juga berharap hidup dan kehidupan yang bahagia bersama keluarga. Kemudian diharapkan juga umur kita bisa panjang. Lebih dari itu kita berharap bahwa kita akan dapat ampunan dari dosa-dosa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, tidak ada kebahagiaan yang paling dimimpikan oleh setiap muslim kecuali adalah untuk dicintai oleh Rabb-Nya, dicintai oleh penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut berbagai upaya kita lakukan, berbagai cara kita upayakan untuk dapat meraih cinta dari Allah tersebut, ridho dari Allah tersebut. Karena ridho dari Allah itu, cinta dari Allah itu sangat besar manfaatnya bagi kita. Dengan ridho dan cintanya, maka insya Allah kita pasti dapat kebahagiaan di dunia. Dan juga yang lebih dari itu, kita akan dapat kebahagiaan di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia menyeru Jibril, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah ia. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril menyeru penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah ia. Maka penduduk langit pun mencintainya. Dan setelah itu kecintaannya diteruskan kepada penduduk bumi. Hadis riwayat Bukhari. Adapun tanda-tanda dari orang yang dicintai oleh Allah itu sangat banyak sekali sungguhnya.
Pada kesempatan ini saya akan sampaikan beberapa hal saja. Pertama adalah dibukanya pintu amal soleh sebelum kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan jadikan ia beramal. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan dijadikan beramal itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allah bukakan untuknya amal soleh sebelum dia meninggal, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya ridho kepadanya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Dari hadis tersebut sudah jelas dikatakan bahwa jika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan menjadikan hamba tersebut beramal saleh sebelum wafatnya, dan menjadikan hamba tersebut senantiasa beristighfar, minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahannya pada setiap kesempatan. Sehingga ketika hamba tersebut dikehendaki oleh Allah meninggal dunia, maka ia meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dengan dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang pernah dilakukannya semasa hidupnya. Orang ini sangat mungkin menjadi salah seorang yang termasuk golongan ashabul yamin, yaitu orang-orang yang di akhirat kelak Allah hanya memeriksa kepadanya oleh Allah. Kemudian ditanya, apakah kamu melakukan kesalahan ini dan itu? Dia mengatakan, iya, saya melakukan itu. Tapi kemudian Allah mengatakan, sebagaimana di dunia dulu aku tutupi kesalahanmu ini, maka sekarang aku hapus kesalahanmu. Dan Allah hanya menunjukkan kemudian amal-amal salehnya saja lagi. Dan orang ini adalah orang yang tidak masuk ke dalam neraka sama sekali. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan yang seperti ini. Kemudian yang kedua, dipercepat sanksinya di dunia. Seorang hamba yang dipercepat sanksinya di dunia, itu kemungkinan besar dia adalah orang yang dicintai oleh Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, Allah akan segerakan sanksi untuknya di dunia. Dan sebaliknya, apabila Allah menginginkan keburukan kepada hambanya, Allah akan membiarkan hamba tersebut bergelimang dosa di dunia sampai Allah membalasnya di akhirat kelak. Meski salah satu tanda dari seseorang yang dicintai oleh Allah adalah dipercepat sanksinya di dunia, akan tetapi kita tidak dianjurkan sama sekali untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipercepat sanksi kita di dunia, karena belum tentu kita akan sanggup menahan sanksi tersebut. Ada kisah yang menarik yang mungkin pernah kaum muslimin juga baca dan pantas menjadi pelajaran untuk kita semua. Dikisahkan dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk seorang laki-laki muslim yang sedang sakit parah sampai kurus lemah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apakah kamu pernah berdoa ataupun memohon sesuatu kepada Allah? Sahabat tersebut menjawab, benar, saya pernah berdoa, yaitu, ya Allah, ya Tuhanku, apa yang akan engkau siksakan kepadaku di akhirat kelak, maka segerakanlah siksa tersebut di dunia. Mendengar pengakuan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, subhanallah, mengapa kamu berdoa seperti itu? Tentu kamu tidak akan tahan menanggungnya. Mengapa kamu tidak berdoa, ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta jauhkanlah kami dari siksa neraka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat penyantun tersebut berdoa kepada Allah untuk sahabat tersebut, dan akhirnya Allah pun menyembuhkan penyakitnya. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mungkin dari kisah tersebut kita sudah ada sedikit gambaran
bahwa siksa Allah itu sangat berat bagi kita. Untuk itu kita tidak dianjurkan untuk meminta sanksi siksaan tersebut dilakukan atau diberikan ketika kita masih hidup di dunia ini. Akan tetapi sangat dianjurkan kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang ketiga, dari tanda seorang hamba yang dicintai oleh Allah, dia difaqihkan dalam urusan agama. Difaqihkan maksudnya adalah dia dimahirkan, dia diberikan pemahaman yang baik, yang lurus tentang urusan agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan faqihkan ia dalam agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, berarti adalah muttafaqun alaih. Yang dimaksud dengan difaqihkan adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman kepada orang tersebut sehingga ia dapat mengerti secara lurus tentang Al-Quran dan hadis. Kefakihan yang bersemayam dalam hati yang bening dan akidah yang sahih. Sementara pada hati yang dipenuhi oleh hawa nafsu, maka orang akan tidak dapat memahami Al-Quran dan hadis secara benar. Kemudian yang keempat, diberikan ujian oleh Allah bagi orang yang dicintai oleh Allah. Diberikan ujian atau cobaan ketika masih di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan memberinya musibah. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, musibah tidak selalu berkaitan dengan azab Allah. Kadang musibah itu ditimpakan kepada kita dalam bentuk yang menyenangkan, bisa jadi, ya. Yang namanya ujian itu bisa dalam bentuk yang menyenangkan dan lebih sering juga dalam bentuk yang menyengsarakan. Rasulullah pernah bersabda, setiap cobaan yang dihadapi umatnya adalah untuk menggugurkan dosa dan mengangkat derajatnya. Kalau misalkan kita cobaan, dapat penyakit misalkan, dengan kesabaran yang kita lakukan menghadapi penyakit tersebut, insya Allah kita akan digugurkan dosa-dosa dan diangkat derajat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taghabun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibah illa biiznillah. Wa man yu'min billah yahdi qalbih. Wallahu bikulli syai'in alim. Artinya adalah tidak ada suatu musibah pun yang menimpa kepada seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, kepada hati orang tersebut, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat tersebut sudah jelas dikatakan bahwa semua ujian datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagi siapapun yang berserah diri kepadanya dan bersabar menghadapinya, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hati orang tersebut sedemikian rupa sehingga dia mendapatkan kebaikan dari ujian yang dia terima tersebut. Katakanlah misalkan seseorang dapat ujian berupa pangkat dan kedudukan misalnya, maka berhati-hatilah dia dengan mengemban atau menerima amanah pangkat atau kedudukan tersebut. Hendaklah dia tawadhu agar terhindar dari kesombongan, dan hendaklah dia memakai jabatannya, posisinya atau pangkatnya tersebut untuk membuat kebijakan yang sangat adil dan mensejahterakan rakyatnya. Dan kalaupun dia bukan yang menentukan kebijakan, dia lakukan kebijakan yang baik dengan cara yang baik, saya demikian rupa sehingga sangat bermanfaat bagi masyarakatnya. Kalau misalkan seorang hamba diuji dengan rezeki atau harta yang banyak, hendaklah dia rajin untuk bersedekah. Kalau dia diberi ujian dengan
misalkan panjang umur, maka hendaklah dia memanfaatkan umurnya sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita tidak pernah luput dari ujian. Insya Allah dengan cara-cara seperti itu kita bisa menjadi manusia yang dicintai oleh Allah. Kemudian yang terakhir, orang yang dicintai oleh Allah diberikan kesabaran. Dalam hal ini pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidaklah seorang diberikan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Seperti yang kita tahu, kesabaran dan keimanan adalah dua hal yang sangat saling melengkapi. Orang yang beriman tidak mungkin bisa beriman dengan baik kalau tidak punya kesabaran. Sehingga kesabaran pun adalah bahagian dari iman. Untuk bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu juga diperlukan kesabaran. Karena iblis dengan bala tentaranya senantiasa menggoda kita untuk melakukan yang dilarang dan meninggalkan yang disuruh. Semoga kita semua menjadi salah satu dari hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Salatan wa salaman daimaini mutalamizaini ala asrafil mursalin Muhammadin wa ashabihil mukarramin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Untuk yang kedua kalinya saya mengajak kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kita sampaikanlah perkataan yang benar sesuai dengan ayat tadi. Dan dengan kita menyampaikan perkataan yang benar, insya Allah Allah akan memperbaiki perbuatan-perbuatan kita dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan pada waktunya nanti kita akan mendapatkan kemenangan yang besar. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pada khutbah pertama saya menjelaskan tentang 5 saja contoh-contoh atau tanda-tanda hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang lain sebenarnya banyak lagi, yang saya sampaikan cuma 5. Kemudian yang penting saya kira adalah ketika kita belum punya tanda misalkan, maka kita berikhtiar untuk membuka tanda-tanda tersebut. Misalkan saja kita melakukan amal saleh dan biasakan melakukan amal saleh. Amal saleh tersebut tidak mungkin secara tiba-tiba saja kita lakukan kalau kita berharap bisa berkelanjutan. Tetapi kita latih diri kita untuk senantiasa melakukan amal saleh. Dan insya Allah pada waktu kita menjelang akhir hayat kita akan dapat orang-orang yang dicintai oleh Allah. Begitu juga hal-hal yang lain. Ketika misalkan kita sedang menghadapi sakit, bisa juga sakit kita itu sebagai sanksi dari perbuatan kita yang diawalkan disampaikan di dunia. Bisa juga sakit itu tidak ada hubungan dengan perbuatan kita yang sebelumnya. Berarti kalau tidak ada hubungan dengan perbuatan kita sebelumnya, ini adalah murni ujian dari Allah, bukan sanksi. Maka ketika kita mendapatkan sakit seperti itu, kita
tetapkan diri kita dalam kesabaran menerima ketetapan Allah, walaupun kita tetap berikhtiar untuk mengatasi penyakit tersebut. Begitu juga hal-hal yang lain. Ketika kita dibukakan hati untuk mempelajari agama, mari kita pelajari agama. Mudah-mudahan itu adalah jalan kita untuk dapat cinta dari Allah. Kemudian begitu juga dengan kesabaran. Marilah kita akhiri khutbah ini dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wahai ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, dan kasih sayangilah mereka sebagaimana mereka mengasihi sayangi kami di waktu kami masih kecil. Dan ampuni pula lah semua kaum muslimin, semua muslimat, semua mukminin dan semua mukminat, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati hiya ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai ya Allah, perbaikilah agama kami yang merupakan pedoman kami dalam berbuat dalam kehidupan sehari-hari, dan perbaiki pula lah bagi kami dunia kami di tempat mana kami sedang hidup pada saat ini. Wahai ya Allah, perbaiki pula lah bagi kami akhirat kami yang merupakan tempat kami kembali, dan jadikanlah hidup kesempatan bagi kami untuk memperbanyak kebaikan, dan jadikanlah maut kesempatan bagi kami untuk istirahat dari mendapatkan kejahatan. Allahumma ansur man nasaraddin wakhdhul man khadalal muslimin. Wahai ya Allah, tolonglah orang yang menolong agama ini ya Allah. Ya Allah, rendahkanlah orang yang menghinakan kaum muslimin. Waj'alillahumma baldatana hadhihi aminatan mutmainnatan walisairil buldanil muslimin. Wahai ya Allah, jadikanlah negeri kami ini jadi aman dan sentosa, dan negeri-negeri kaum muslimin semuanya di dunia ini. Allahumma rzuqna rizqan halalan wasi'an tayyiban mubarakan waftah alaina abwaaba rahmatik. Wahai ya Allah, berilah kami rizki yang halal lagi luas dan baik, lagi berkah, dan bukakanlah bagi kami pintu-pintu rahmatmu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wahai ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan teman-teman kami yang senantiasa istiqamah dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan janganlah jadikan pada hati kami ada kedengkian, ada kecemburuan bagi orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Engkau Maha belas kasih dan penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fas'alullah min fadlih yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha